Tetangga gue kali ini adalah orang yang berjasa saat penyembuhan suara gue yang sempat hilang dan membuat gue depresi. Yap, dia adalah Bapak Benyamin Ratu. Lahir di Flores, ternyata Pak Ben memiliki masa kecil yang cukup rebel, suka berantem karena dia merasa dirinya tidak diinginkan dan terbuang di keluarganya. Bahkan beliau sempat mengandalkan jimat untuk kehidupannya. Setelah lulus SMA, beliau merantau ke Jakarta dan akhirnya menjadi debt collector. Hingga akhirnya beliau tersadar dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue pengen bilang sekali lagi untuk ngingetin ke kalian aja, kalau misalnya nanti kita akan mengadakan yang namanya Daniel Tetangga Kamu live on stage, dimana kita akan mengundang 2 bintang tamu atau 2 tetangga kita, dan kalian bisa ikutan nonton secara live. It's gonna be amazing guys, alright? Pokoknya follow aja Instagram kita di @danielmanata_network untuk mengetahui detail-detail berikutnya. Tapi yang pasti gue pengen ingetin juga, kalau misalnya kalian adalah bagian dari tribe kita, jangan lupa dong untuk memakai merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Kayak yang lagi gue pakai sekarang ini nih. Ini tulisannya tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Right? Well, tagline kita. Tapi yang pastinya hari ini gue juga mempunyai sebuah kehormatan banget untuk mengundang salah satu evangelis terberjasa di dalam hidup gue. Langsung aja, inilah dia Bapak Benyamin Ratu. Apa kabar Pak Ben? Baik. Wow, Pak Ben, ini konteks dulu nih ya. Gue pengen ngasih tahu dulu kepada semua tetangga kita gitu. Jadi setiap kali gue di interview, bagaimana sih Daniel itu akhirnya hatinya disentuh oleh Tuhan, bagaimana Tuhan itu menemukan Daniel, bagaimana akhirnya gue bertobat in a way, repent atau berbalik badan dan mulai berjalan menuju Tuhan dan mendekati Tuhan. Pasti nama Bapak Benyamin Ratu itu selalu ada gitu, karena Pak Ben di sini adalah bagian dari kesaksian saya gitu, yang tentang kuasa Tuhan atas hidup saya. Ceritanya awalnya adalah ketika gue kehilangan suara gue dan Sandra Dewi ya temen kita itu bilang, Nil, lu udah pergi ke Bapak Benyamin Ratu belum? Dia bilang kayak gitu kan. Saya bilang kayak, siapa itu gitu? Wah, belum pernah denger. Jadi coba deh, dia mempunyai karunia penyembuh gitu, yang bisa menyembuhkan orang melalui nama Yesus dan juga Roh Kudus gitu. Dan gue yang kayak saat itu saya desperate banget dan saya bilang, ya udah deh, apapun bakal gue coba gitu. Ya udah, akhirnya saya ke Pak Ben dan sampai hari ini saya ngerasa itu adalah mukjizat terbesar dalam hidup saya. Bukannya saya mendapatkan kesembuhan secara fisik, tapi saya mendapatkan kesembuhan secara rohani. Spirit atau rohani, exactly. Nah, itu sesuatu yang saya nggak ngira dan jadi hari ini gue seneng banget bisa memperkenalkan ke kita semua yang ada di sini, ke kalian semua khususnya tetangga gue, salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup gue untuk mengenal Tuhan kembali dan mengikuti jalan Yesus, yaitu Bapak Benyamin Ratu gitu. So Pak Ben, apa kabar? Baik. Ya, dalam hal ini saya tidak bisa buat apa-apa. Jadi bukan berjasa dengan saya, berjasa dengan Tuhan. Ya. Saya hanya berdoa. Tuhanlah yang menyembuhkan. Wow, amin. Saya hanya berdoa, Tuhan yang mempertemukan kita. Yes. Ya, mungkin ini cara Tuhan pertama kali, bagaimana Tuhan akhirnya awal pertobatan Daniel, ini Tuhan punya cara. Yeah. Tuhan izinkan penyakit yang diderita, sehingga Tuhan berbicara pada hal itu, sehingga saya simpulkan setiap masalah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai. Dia mencintai Daniel. Yois, amin, amin, amin. Yeah. Pak Ben, kita sendiri, jujur kita sering ngobrol ya, dan
ceritanya Pak Benyamin Ratu sendiri itu sebenarnya cukup menarik. Jadi gue pengen kita di sini kalau misalnya ngedenger soal ceritanya Pak Ben ini, mungkin ini relate ke kalian juga gitu. Pak Benyamin sendiri sebenarnya tumbuhnya di Flores ya, besar di Flores. Dan boleh gak ceritain sedikit tentang origin story-nya atau mungkin masa kanak-kanaknya sampai dewasa gitu Pak Ben? Baik, saya asalnya dari Rekas, Flores, Manggarai Barat. Saya lahir di sana tahun 58. Saya 10 bersaudara. 10? Anak keberapa Pak Ben? Anak ke-10 aku. Okay. Ya, dengan situasi zaman itu terus terang, mungkin salah tidak seperti sekarang lah. Dokter susah, ekonomi pun susah. Sehingga saya dilahirkan manusia yang betul-betul ya mungkin orang tua saya udah tidak harapkan lagi. Maksudnya apa tuh? Tidak ingin punya anak lagi lah. Ya, tapi ternyata muncullah saya dengan kata lain saya termasuk anak yang tidak diharapkan, anak tertolak lah. Dari ternyata buah dari anak tertolak itu apa yang terjadi? Dia bawa satu duri dalam hatinya bahwa aku ditolak. Aku ditolak. Itu yang orang bilang kepahitan atau luka batin. Padahal penolakan itu terjadi di dalam kandungan. Sebab apapun perasaan ibu pada saat lagi hamil itu menyatu dengan perasaan bayi. Kalau seorang hamil, ibu seorang hamil, tiba-tiba orang tuanya atau orang keluarga bilang, aduh, kita kan belum kawin, gimana dong? Gugurin aja yuk. Wow. Atau penyebabnya macam-macam. Aduh, saya kan baru di PHK. Aduh, gimana dong? Saya belum siap punya anak nih. Gugurin itu aja. Rencana itu saja sudah diterima oleh ibunya. Dari perasaan ibu masuk dalam perasaan bayi. Direkam. Dan dia simpan rekaman itu dan dia menjadi karakter dia. Dan tiba saatnya kapanpun dia akan keluar lagi loh dari rekaman itu. Dan itu yang jadi sifat dia. Seandainya rekaman kau ditolak, maka anak yang dilahirkan itu akan keluar. Dia cari pengakuan. Cari sensasi. Intinya supaya aku diterima. Aku dihargai. Jadi sekali lagi saya pesan pada ibu-ibu yang belum kawin di sini terus terang. Tolong jangan saya berbicara yang enggak-enggak kepada istri ibu yang sedang hamil. Karena apapun kata-kata masuk dari perasaan istri, menyatu dengan bayi dalam kandungan. Nah pertanyaan sekarang kok kenapa? Kok bayi tahu dari mana? Manusia terdiri dua alam. Alam sadar hanya 20%. Yang di bawah sadar itu 80%. Di sini tempat tinggalnya satu komputer yang ribuan tera menampung semua peristiwa dalam kandungan. Luar kandungan dia rekam semua. Dan tiba saatnya rekaman itu akan muncul lagi. Contoh gerakan alam bawah sadar. Ketika dulu saya belajar naik motor. Saya belajar naik mobil. Kan pertama grogi tuh. Gemeter tuh. Lama-lama. Waktu itu mobil kopling. Lama-lama itu direkam bawah sadar. Sehingga karena sudah direkam pada saat mengendalikan mobil itu. Waduh kendali cepat sekali. Gak usah disuruh lagi kaki injak kopling. Otomatis bila perlu sambil cetek. Halo. Ya kaki gini. Ya. Itulah bawah sadar. Itulah saya dulu. Ya. Sehingga dari situlah saya lahir bahwa dia ini manifestasinya orang tertolak, nakalnya minta ampun. Bahkan dia namanya bisa hiperaktif terjadi. Hiperaktif terjadi. Itu dampaknya orang demikian. Orang tuanya ketika dia udah besar gak ngerti kan, dicambuk. Dicambuk. Saya sering dicambuk. Karena nakal kan. Di sekolah nakal, di rumah nakal. Disahabatin tiap hari lah. Tapi semakin disahabat ya semakin bikin-bikin. Apakah saya bertobat? Tidak. Makin karena nakal. Allah bahwa saya mencari sesuatu itu. Saya butuh diterima. Saya butuh diakui. Saya butuh dicinta. Saya butuh pengakuan. Nah setelah saya itu maka nakal. Di gereja saya ikut. Gereja, misa, jadi misdinar. Tapi rutinitas lah. Ya. Karena di Flores itu, di Rekas itu banyak gereja, banyak orang Katolik juga di situ ya. Sehingga akhirnya jadi ikutan misdinar dan lain-lain. Ya karena waktu itu ya satu-satunya agamanya itu.
Oke. Ya, ada sih Muslim juga ada, tapi sedikit. Tapi itu yang mayoritasnya demikian di sana. Saya ikut itu. Oke. Sehingga dari situlah sekarang, karena saya datang ke gereja bawa beban, pulang bawa beban. Artinya apa tuh? Saya datang merayakan Paskah, tapi saya tidak mengalami Paskah. Mengalami Paskah, saya mengalami kelepasan, mengalami pembebasan, mengalami kemerdekaan. Itu namanya merayakan Paskah, mengalami Paskah. Semoga hari ini saya sampaikan ada banyak orang merayakan Paskah, pulang dari gereja berantem lagi. Pulang itu mulai musuhan lagi. Ya. Berarti Anda belum mengalami Paskah. Paskah artinya damai, sejahtera, kemenangan dan sukacita. Ini yang kita buat. Nah, disitulah saya punya pengalaman itu. Jadi sewot. Ya singkat, karena di sekolah sering berantem. Lama-lama apa yang terjadi karena bonyok berantem dulu ya udah. Bawalah ke orang pinter. Bawalah ke orang pintar kan? Enggak, sorry. Bonyok maksudnya orang tua saya. Oh, saya maksudnya ya, Pak Ben ditonjok orang lah, bonyok lah, kalah lah gitu. Akhirnya. Oke, kirain bonyok itu bokap nyokap. Nah, saya berantem kalah, bonyok lah, dihajar orang lah. Siapa yang bawa ke orang pintar? Teman-teman sekolah yang bawa ke orang pintar. Teman-teman cerita. Oh, teman-teman cerita soal orang pintar di Flores nih ya? Di Flores, ya enggak jauh juga, masih keluarga juga sih. Orang pintar. Akhirnya saudara bilang, bawa ke sini, lu pakai gini lah. Ini itu ilmu tahan pukulan lo, gitu. Apa tuh artinya? Jimat. Oke. Akhirnya saya dikasih jimat, dimandiin lah gitu loh, dimandiin kasih supaya saya nggak ngerti. Ya. Awalnya itu pada saat itu saya luka di sini di bekas pukulan, saya berobat di situ gitu loh, bawa ke obat. Ternyata ada berobat tuh ya. Kasih ilmu kebal. Kakek kita tuh diisi gitu, saya diisi lah. Oke. Nah pulang dari sekolah, pulang di situ ke sekolah lagi. Berantem lagi, digebuk nggak berasa loh. Oh, wow. Ditonjok nggak berasa. Bahkan guru saya, sahabat saya itu pernah tuh. Zaman dulu penggaris kayak kayu kamper ya. Waktu kelas 5 SD itu. Saya ingat tuh. Dia gebukin pantat saya loh. Penggarisnya patah. Wow. Mulai saat itu saya tambah sombong, tambah beringas. Nah singkat cerita, saya merantau ke Jakarta. Umur berapa? Tahun 78 ya. 78 saya sudah tamat SMA lah ya. Merantau ke sini tidak ada siapa-siapa, hanya untuk intinya pengaruh film Jakarta kayak apa. Hanya mempertaruhkan hidup saya dengan apa? Bekerja mengandalkan fisik. Tidak tahu, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa di Jakarta. Pergi aja gitu. Orang tua dan 9 saudara yang lain? Masih di Flores. Gak ada yang pernah ke Jakarta? Waktu itu belum ada. Jadi benar-benar Pak Benyamin Ratu aja yang akhirnya ke Jakarta sendirian gitu ya? Merantau aja. Terinspirasi sama film? Itu mau kerja apa kebetulan juga waktu SMA saya pernah cari duit kan, kerja kuli bangunan. Pernah aku. Oke. Ya aduk semen gitu. Yeah. Saya bilang sampai Jakarta mau aduk semen lagi boleh lah. Oke. Yang penting perut saya kenyang lah. Ya. Nah sampai di Jakarta karena tidak pilihan lain. Bergaulah dengan teman-teman orang dari sono juga. Dari Flores juga lah. Ternyata mereka ini kerjanya apa ya gitu-gitu. Mau kerja gak mau? Maulah, yang penting dapat duit. Nah satu ketika ada teman saya itu bawa ke teman dia punya utang loh. Saya nggak ngerti namanya debt collector, nggak ngerti waktu itu. Dia orang susah bayar loh. Oh gitu ya. Jadi orang ini bawa saya ke sana. Ketika dia bawa saya ke sana, saya bilang, Pak, dia ngomong saya punya utang ini orang tidak mau bayar. Dia punya uang banyak tapi nggak mau bayar, dia bilang gitu. Lalu saya katakan, saya nggak tahu ngomongnya gimana Pak. Kamu gak usah ngomong, diem aja. Bener lah. Sampai di rumah dia ngoceh, marah-marah dia. Saya gak sengaja. Ya oke. Orang langsung diem. Iya Pak, ya. Sabar Pak, saya bayar. Pulang dari situ cuma batuk doang dapat duit ya. Oh rupanya. Lalu mulai ketagihan. Ada lagi gak ordernya gitu loh. Jadi debt collector. Dari debt collector lama.
Saking karena saya terkabur dan sombongnya pada saat waktu belum bertobat. Sehingga saya katakan kalau ada yang kalahin saya mau berguru sama dia. Itu zaman preman tuh ya? Zaman preman. Karena saya anaknya jimat, segala kuasa gelap itu luar biasa gitu loh. Jimatnya berarti sebenarnya bukan cuma satu kebal aja. Udah banyak? Udah banyak lah. Pokoknya orang tua bilang buat selamat, buat jaga diri. Itu aja poinnya gitu. Itu yang membuat saya nekat. Contoh misalnya, waktu saya berantem dulu ya. Walaupun orang itu punya dan 7. Karate gitu atau taekwondo. Jadi ada mantra saya pelajari saat itu. Saya bentak dulu. Dia grogi. Pada saat dia grogi saya tonjok. Itu jurus. Pada saat dia grogi itu dia panik. Jurus karate hilang semua saat itu. Itu saatnya saya masuk hajar dia. Wow. Jadi kalau misalnya berantem tuh selalu menang? Ya karena saya bentak. Ada mantra yang bikin orang panik. Wow. Bikin orang panik dan stres, soalnya hilang akal. Itu saatnya saya tonjok dia. Dan dia pasti jatuh. Tapi kalau saya terlambat, jurusnya keluar, aku kalah nanti. saya kembali terlambat. Gitu. Oke. Gitu, jadi itulah. Okay. Nah, pada saat itu saya katakan, kalau ada yang kalahin saya lah, saya mau berguru sama dia. Satu ketika, ada suatu tempat saya berantem nih. Mabok-mabokan. Saya selalu pergi bela orang. Orang merasa kaya ya, untung-untungnya kan bukan, ya ampaunya bukan uang. Minum-minum bir setelah itu, gitu loh. Rokok, saya perlu perokok loh. Ya. Itu imbalnya hanya itu doang. Ongkos, nektasi. Ya. Pokoknya minum itu pergaulan para preman itu. Nah saat itu, saya katakan kalau ada yang kalahin saya berguru dengan dia. Nah ketika mulai berantem, ada satu orang kecil sini. Betul, saya nggak ngerti. Ini anak kecil, bukan kecil. anak. Badannya kecil, udah berkeluarga juga dia. Oh oke. Udah jadi badannya kecil. Dia tahu rupanya dia tahu saya bahwa tukang berantem gitu. Dia tahu saya suka ribut. Oke. Dia dengar saya mau ribut gitu, dia datang tempat itu. Di bar, maksudnya di tempat daerah Jatinegara ke sono. Oke. Tempat mabok itulah. Ya. Oke. Dia datang. Dia datang. Benyamin, sini kamu. Saya bilang ini anak kecil gini sudah tenang sekali, habis kau. Saya keluarkan saya punya kekuatan, ya istilahnya ajen, intinya ya bentak tadi kan. Ya. Nggak bisa loh. Nggak panik, ketawa aja. Saya keluarkan semua yang tertinggi, saya bilang, saya memukul dia, lemes badan saya. Saya bilang, kau keluarkan, tenaga saya hilang. 3 meter. Dia ada. Akhirnya saya jatuh tersungkur di bawah kaki dia. Dia gak pukul, gak apa, hanya senyum aja. Wow. Lalu akhirnya dipanggil saya. Pegang tangan saya, dia bawa saya ke rumahnya. Sampai di rumahnya. Sini semua jimat kamu. Dari tahun 95 sampai 2023 tidak lagi mengambil gaji atau bekerja di perusahaan. Ya. Benar semuanya full untuk Tuhan. Saya mencari domba yang hilang karena saya merasa begitu Tuhan menolong saya dari keterpurukan. Pak Benyamin Ratu 100% memberikan hidupnya untuk Tuhan, gak digaji sama perusahaan, tapi bisa menyekolahkan 2 anak ke Amerika. Mau tahu ceritanya? Come on, ya dong.